Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaini. Saya adalah guru dari SDN Balida. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Balangan. Inilah eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya buat. Adapun pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan, yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Inilah hasil refleksi saya. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya beranggapan bahwa guru adalah sumber belajar satu-satunya. Adanya dominan guru dalam pembelajaran atau disebut dengan teacher center. Yang kedua, siswa dianggap hanya sebagai objek dalam pembelajaran, sehingga siswa diperlakukan semaunya oleh guru sesuai dengan kehendak guru, tanpa memperhatikan kemauan siswa. Yang ketiga, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Guru hanya mengutamakan faktor kognitif. Guru kurang memahami karakteristik siswa, di mana guru tidak memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru menganggap seluruh siswa disamaratakan menjadi satu kesatuan, tanpa memperhatikan perbedaan minat, bakat, dan kemampuan. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari saya adalah yang pertama, saya sudah tahu bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Siswa bisa mencari sumber belajar dari berbagai sumber selain guru, seperti buku, dari internet. Yang kedua, murid adalah subjek pembelajaran. Dahulu saya menganggap siswa itu hanya sebagai kertas putih yang bisa kita tulisi atau kita isi. Gurulah yang berhak memberikan tulisan terhadap kertas putih tanpa adanya andil siswa. Saya menganggap siswa bukan lagi objek tetapi subjek pembelajaran, di mana dia bisa menentukan sendiri pembelajaran seperti apa yang ia inginkan. Pembelajaran adalah menuntun siswa. Media ceramah selama ini saya terapkan membosankan bagi siswa dan tanpa dipahami. Dalam hal ini saya mengubahnya dengan berbagai strategi atau model pembelajaran yang saya lakukan dan siswa berpraktek langsung, sehingga dalam hal ini guru menuntun dan mengarahkan siswa. Yang keempat, pembelajaran dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana secara kodrat alam siswa adalah anak-anak yang suka bermain, sehingga pembelajaran bisa dikemas dalam bentuk lagu sambil bermain dan sebagainya. Begitu juga dengan kodrat zaman, karena pada perkembangan zaman yang semakin dinamis, maka siswa perlu mengetahui dan menguasai teknologi-teknologi pendidikan. Ini gambaran pembelajaran saya di kelas setelah mempelajari modul, di mana siswa bervariasi masing-masing sesuai bakat, minat, dan kemampuan. Dan juga cara belajar dari metode ceramah berubah dengan belajar sambil bermain menggunakan media-media pembelajaran. Adapun yang dapat segera diterapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, merancang pembelajaran yang aktif, interaktif, dan sesuai minat dan bakat siswa. Yang kedua, menerapkan pembelajaran sesuai kodrat alam siswa. 3. Menerapkan pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman atau kodrat zaman. Dan yang keempat, mengajar dengan menuntun dan berhamba kepada siswa. Demikian refleksi dari saya tentang pembelajaran yang dapat saya ambil dari modul 1.1 ajaran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.